Bab 27. Tiga anggota Brigade Pengintai Burung Nasar tidak akan pernah membayangkan bahwa kapten yang kuat akan dipukuli dengan cara ini. Mereka bertiga gemetar ketakutan, menatap mata Jiao Qi, penuh ketakutan. Bahkan tidak berani bernapas. Tunggu di sini dengan patuh, dan tunggu Raja Naga menyelesaikan sarapannya. Jiao Qi berkata dengan dingin. Tiga anggota Brigade Pengintai Vulture mengangguk cepat. Adapun Su Zipeng, karena luka-lukanya, dia pingsan dan tidak bisa mengungkapkan pendapat apapun. 10 menit kemudian, setelah sarapan, Hao Kun Qin bangun untuk keluar. Hao Qin tiba-tiba berkata, "Hao Kun Qin, saya tahu Anda memiliki kemampuan sekarang. Tetapi Anda tidak boleh mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk melakukan kejahatan. Hanya dalam beberapa hari, 2 kelompok orang datang untuk mencari kesalahan. Jadi Hao Qin tidak bisa tidak mengingatkan Hao Kun Qin, takut dia akan tersesat. Ayah, jangan khawatir. Saya tidak akan pernah melakukan kesalahan, janji Hao Kun Qin sambil tersenyum. Sebagai Panglima Longting, Santo pelindung kerajaan Daxia, bagaimana dia bisa menjadi orang jahat yang melakukan kejahatan?" Hao Qin mengangguk sedikit setelah mendengar jaminan Hao Kun Qin, benar-benar lega. Dia masih percaya pada perilaku putranya. Saat Hao Kun Qin keluar dari rumah, momentumnya berubah dalam sekejap. Mati lemas yang dingin menyapu ke segala arah. Cui Jingyuan Villa nomor 1 harus dilengkapi sesegera mungkin. Hao Kun Qin bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa kutu tak terkendali datang ke Tongzilu berulang kali, dan mereka telah mengganggu kehidupan damai ayahnya. Ini membuat Hao Kun Qin sedikit marah. Raja Naga sangat marah, dan konsekuensinya serius. Hao Kun Qin berjalan turun dari gedung kandang, wajahnya sangat dingin, seperti dewa kematian, matanya sangat dingin. "Beri kamu 3 napas waktu dan beritahu aku master di balik layar." Pada saat ini, Su Zipeng sudah bangun. Dia memandang Hao Kun Qin dan dengan tegas berteriak, "Nama keluarga saya adalah Qin. Saya adalah kapten dari Brigade Pengintai Vulture di zona perang Jiangcheng. Setelah menerima tip, Anda telah mencabuli mata-mata musuh, mengkhianati intelijen nasional, dan memimpin tim untuk menangkapmu. Mengetahui, cepat ikuti aku kembali ke teater Jiangcheng dan terima interogasi." Mencabuli mata-mata musuh adalah kejahatan pengkhianatan. Setelah duduk, Anda pasti akan duduk di penjara. Orang biasa pasti akan ketakutan setengah mati ketika mendengar kata-kata Su Zipeng. Tapi Hao Kun Qin berkata dengan kosong, 3 napas telah tiba. "Jiao Qi, biarkan dia mengaku kepada tuan di belakang layar." "Iya, Raja Naga." Jiao Qi membungkuk untuk menerima perintahnya. Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah jarum perak keluar dari jarinya. Tempelkan lurus pada titik akupuntur tertentu di tubuh Su Zipeng. Sebagai cucu dari seorang bijak medis, keterampilan medis Qin telah mencapai tingkat seorang dokter terkenal, dan dia tahu titik-titik akupuntur tubuh manusia dengan baik. Dia menusuk tubuh Su Zipeng dengan jarum perak di titik akupuntur, yang membuat seluruh tubuhnya kejang dan nyeri. "Ah, apa yang kamu lakukan padaku?" Su Zipeng menggeram pelan, wajahnya muram dan menyakitkan. Namun, Su Zipeng lahir di barak khusus di zona perang, jadi dia masih agak tangguh. Dia menahan rasa sakit yang parah, matanya menatap Hao Kun Qin, mengertakkan giginya dan berteriak, "Hao Kun Qin, kamu tidak hanya mata-mata terlarang dari negara musuh. Kamu juga dengan keras melawan hukum dan memerintahkan bawahanmu untuk mengalahkan kapten pasukan khusus. Barak di teater. Kamu mati, NS." Jiao Qi mendengar kata-kata itu, dan sudut mulutnya membangkitkan penghinaan, itu hanya kapten barak khusus. Komandan barak khusus yang dipukuli oleh Raja Naga lebih dari jumlah tangan. "Haha." Su Zipeng mengertakkan gigi dan mencibir. Dia bahkan tidak percaya sepatah kata pun dari Jiao Qi. Komandan barak khusus membawa setidaknya 1 bintang di pundak mereka dan memegang kekuatan besar di tangan mereka. Melihat seluruh kerajaan Xia besar, mereka semua adalah raksasa yang kuat. Jiao Qi mengatakan bahwa ada lebih dari 10 komandan barak khusus yang dipukuli oleh Hao Kun Qin. Bagaimana bisa? Ciuman Qi mencibir, tanpa alasan. Bagaimana katak di dasar sumur bisa memahami kekuatan Raja Naga? Dia melambaikan tangan kanannya dan menembakkan beberapa jarum perak lagi, menusuk titik akupuntur lainnya di tubuh Su Zipeng. Itu membuatnya menyakitkan, dan itu berubah 10 kali dalam sekejap. "Apa?" Raungan menyakitkan keluar dari mulut Su Zipeng. Dia merasa organ-organ internalnya mengejang, dan rasa sakit yang hebat membuatnya lebih buruk daripada kematian.
Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia tidak tahan lagi dan berteriak, "Ini Fang Ziyuan. Dia memberiku 50 juta dan biarkan aku membersihkanmu." Mendengar dia menceritakan kisah di balik layar, Jiao Qi menarik kembali jarum perak itu. Tanpa diduga, tangan Fang Ziyuan terulur ke zona perang. Mata Hao Kun Qin bersinar dengan cahaya dingin. Dia menatap Su Zipeng, dengan sentuhan jijik di matanya. Sebagai kapten barak khusus, Anda tidak melindungi keselamatan satu pihak, dan Anda melakukan kejahatan dengan tangan kanan Anda. Tidak ada pengampunan. Saya menyatakan bahwa Anda akan mencabut posisi Anda sebagai Kapten Brigade Investigasi Vulture. Kamu ingin mencabut posisiku sebagai kapten? Kamu pikir kamu siapa? Su Zipeng mencibir lagi dan lagi. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan ciuman itu, dia memiliki identitas Kapten Brigade Detektif Vulture sebagai jimat. Dia yakin Hao Kun Qin tidak bisa membantunya. Su Zipeng sudah mengambil keputusan, dan ketika dia kembali ke zona pertempuran Jiangcheng, dia membawa semua anggota tim untuk secara paksa menangkap Hao Kun Qin. Ketika saatnya tiba, Hao Kun Qin tidak akan bisa bertahan, dan dia tidak akan bisa mati. "Siapa aku? Aku adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa kamu singgung," kata Hao Kun Qin acuh tak acuh. Dia menoleh ke Jiao Qi dan memerintahkan, "Jiao Qi, biarkan orang yang bertanggung jawab atas zona perang Jiangcheng datang dan menemuiku." Jiao Qi segera mengeluarkan ponselnya dan mulai melakukan panggilan. Su Zipeng memandang Hao Kun Qin dengan sinis, berpura-pura. "Kapten, saya ingin melihat, kapan Anda bisa berpura-pura?" Menurutnya, Hao Kun Qin benar-benar berakting dan ingin menakutinya. Tapi bagaimana dia bisa takut dengan keterampilan akting yang buruk? Setengah jam kemudian, kendaraan off-road seorang tentara datang dengan cepat. Berhenti di luar gedung kandang. Pintu terbuka, dan seorang pria parubaya mengenakan seragam militer dan membawa 4 bintang pejabat sekolah di pundaknya bergegas keluar. Ada 4 tingkatan petugas teater, dari bawah ke atas, junior, intermediate, superior, dan top. Pria parubaya di depannya, membawa 4 bintang perwira sekolah di pundaknya, adalah Komandan Zona Perang Jiangcheng, dengan gelar perwira sekolah terbaik. "Komandan Zhao, mengapa kamu ada di sini?" Mata Su Zipeng melebar, terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Hao Kun Qin akan benar-benar memanggil orang yang bertanggung jawab atas zona perang Jiangcheng. Komandan Zhao Da melirik Su Zipeng dan berkata dengan dingin, "Aku di sini untuk menangkapmu." Ketika kata-kata itu jatuh, dia mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan stempel resmi teater, dan mengumumkan, "Su Zipeng, penyalahgunaan kekuasaan, buktinya meyakinkan. Pencabutan posisinya sebagai Kapten Brigade Investigasi Vulture. Tangkap kembali ke teater segera dan terima interogasi." Su Zipeng mendengar kata-kata itu dan meraung, "Tidak mungkin. Zhao Qingyun, meskipun Anda adalah komandan teater Jiangcheng, Anda memiliki gelar perwira sekolah tinggi. Tetapi Brigade Investigasi Burung Nasar saya adalah barak khusus. Anda tidak memiliki yurisdiksi dan tidak berhak untuk mencabutnya. Kaptenku." Komandan Zhao sepertinya sudah menebak reaksi Su Zipeng sejak lama, dan menjawab dengan suara dingin, "Saya benar-benar tidak berhak mencabut posisi Anda sebagai kapten. Tapi buka mata Anda dan lihat dengan jelas di mana segel resmi pada surat perintah penangkapan. Datang dari..." Bab 28. Hati Su Zipeng tiba-tiba menyusut, dan firasat buruk langsung melonjak ke dalam hatinya. Dia melihat ke bawah dengan cepat. Stempel resmi pada surat perintah penangkapan bukanlah zona perang Jiangcheng, tetapi zona perang Provinsi Fengdong. Tidak mungkin, surat perintah penangkapan ini pasti palsu. Su Zipeng berteriak tak percaya. Surat perintah penangkapan dicap dengan stempel resmi Teater Provinsi Fengdong, yang berarti bahwa penanggung jawab tertinggi Teater Provinsi Fengdong telah menyetujui isi surat perintah penangkapan. Anda tahu, Panglima Teater Operasi Provinsi Fengdong, dengan bintang di pundaknya, bertanggung jawab atas semua teater di provinsi tersebut. Dia adalah salah satu orang paling kuat di Provinsi Fengdong. Menurut Fang Ziyuan, Hao Kun Qin hanyalah orang biasa yang cukup beruntung untuk memeluk paha Sun Jianhong, Menteri Divisi di Jiangcheng. Bagaimana mungkin mengetahui Panglima tertinggi Teater Provinsi Fengdong? Bagaimana dia bisa menggerakkan bibirnya dan membiarkan Komandan Zona Perang Provinsi Fengdong menyingkirkannya dari posisinya sebagai kapten? Su Zipeng, berhenti berjuang sampai mati. Orang yang kamu sakiti kali ini adalah keberadaan yang menakutkan yang tidak akan pernah bisa kamu provokasi. Zhao Datong berkata dengan dingin. Bagaimanapun, dia mengabaikan Su Zipeng dan berjalan menuju Hao Kun Qin. Bawahan telah melihat Raja Naga.
Komandan Zhao Da berjalan ke Hao Kun Qin, berdiri tegak dan memberi hormat, dengan sikap yang sangat hormat. Melihat dari dekat, tubuhnya sedikit gemetar. Ini bukan ketakutan, tapi kegembiraan. Kegembiraan melihat idola. Surat perintah penangkapan dikeluarkan secara pribadi oleh Komandan Komando Teater Fengdong. Karena itu, dia juga mengetahui identitas Hao Kun Qin yang sebenarnya dari Komandan Komando Teater Provinsi Fengdong. Longting adalah kekuatan tempur terkuat di teater barat. Dikenal sebagai barak khusus pertama di kerajaan Xia besar. Semua prajurit di zona perang bermimpi untuk bergabung dengan pengadilan naga. Panglima Longting adalah idola yang dipuja oleh semua prajurit di zona perang. Zhao Da tidak terkecuali. Su Zipeng tidak bisa tidak bertanya, "Zhao Qingyun, mengapa kamu memanggilnya Raja Naga?" "Siapa dia?" Su Zipeng dipecat untuk penyelidikan dan telah tenang. Tapi dia tidak didamaikan, dia tidak tahu mengapa Komandan Li, sebagai orang tertinggi yang bertanggung jawab atas zona perang Provinsi Fengdong, akan mematuhi perintah Hao Kun Qin. Bahkan jika dia mati, dia akan mati. Karena itu, dia ingin bertanya dengan jelas siapa Hao Kun Qin. Komandan Zhao Da menoleh dan memandang Su Zipeng dengan dingin, dan berkata, "Kamu adalah Kapten Barak Khusus. Di zona perang, siapa yang bisa dinamai Raja Naga, tidak bisakah kamu memikirkannya?" Petik 2. Raja Naga, panjang, Komandan Longting. Dia Komandan Longting. Mata Su Zipeng melotot, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Sebagai Kapten Brigade Detektif Vulture, dia secara alami mengenal Longting dan telah mendengar nama Panglima tertinggi Longting. Namun, identitas Komandan Longting adalah rahasia utama teater. Orang luar hanya tahu bahwa Panglima Longting bermarga Qin, tetapi tidak tahu nama lengkapnya. Saya belum pernah melihat dia sebelumnya. Karena itu, dia bahkan tidak berpikir untuk membunuh Su Zipeng. Orang yang menyinggung dirinya akan berubah menjadi Panglima Longting. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang melintasi teater perang barat. Itu adalah santo pelindung kerajaan Xia besar yang mampu membunuh 10 tuan besar dari wilayah musuh. Ini adalah legenda dunia yang dianugerahi gelar senjata berat negara. Komandan Zhao Da, sebagai penanggung jawab zona perang Jiangcheng, memegang gelar perwira sekolah tinggi. Jika bukan Komandan Li, beritahu dia identitas asli Hao Kun Qin. Dia tidak akan membayangkan bahwa Hao Kun Qin ternyata adalah Panglima Longting. Su Zipeng tampak putus asa, dengan penyesalan di matanya. Jika Tuhan memberinya kesempatan lagi, dia tidak akan pernah menerima suap dari Fang Ziyuan, dan tidak akan pernah memprovokasi Hao Kun Qin. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Komandan Zhao Da melirik Su Zipeng, yang wajahnya abu-abu, tanpa jejak simpati di matanya. Dia bisa berakhir seperti ini, sepenuhnya karena dia sendiri. Komandan Zhao Da melaporkan kepada Hao Kun Qin, Raja Naga, Komandan Li telah menaiki helikopter militer dan akan datang ke Jiangcheng. Paling lama akan memakan waktu setengah jam lagi. Biarkan dia kembali, aku tidak punya waktu untuk melihatnya. Hao Kun Qin menunjukkan sentuhan jijik di matanya. Bagi orang biasa, bertemu dengan bos zona perang seperti Komandan Li adalah suatu kehormatan besar. Tetapi bagi Hao Kun Qin, itu tidak diragukan lagi membuang-buang waktu. Ya, bawahanmu akan memanggil Komandan Li sekarang. Zhao Da memimpin komando dan tidak merasa salah sedikit pun. Meskipun Komandan Li adalah orang tertinggi yang bertanggung jawab atas teater Provinsi Fengdong, ia membawa bintang di pundaknya. Tetapi dibandingkan dengan identitas Hao Kun Qin, identitasnya jauh dari itu. Hao Kun Qin tidak punya waktu untuk menemui Komandan Li, itu normal. Bawa Su Zipeng dan anggota timnya pergi, jangan ganggu saya jika tidak ada yang bisa dilakukan. Selain itu, jangan ungkapkan identitas saya. Hao Kun Qin melambaikan tangannya dengan santai, berbalik dan kembali ke rumah. Ya. Zhao Da memimpin dan memberi hormat. Kemudian dia membawa Su Zipeng dan 3 anggota brigade pengintai Hering untuk pergi. Pada sore hari yang sama, berita keluar dari zona perang Jiangcheng. Su Zipeng, Kapten Brigade Investigasi Vulture, menyalahgunakan kekuasaannya dan buktinya meyakinkan dan dipecat untuk penyelidikan. Selain dia, ada beberapa anggota tim yang dibawa pergi bersama. Villa Fang Ziyuan, yang menerima berita itu, terlihat sangat jelek. Mungkinkah Hao Kun Qin yang melakukannya? Fang Ziyuan mengerutkan kening. Begitu ide ini keluar, itu ditolak olehnya. Tidak mungkin, dukungan Hao Kun Qin tidak lain adalah Sun Jianhong. Su Zipeng dapat diberhentikan dan diselidiki, setidaknya bos tingkat komandan zona perang dapat melakukannya. Kepala keluarga ini masih tidak mengenal komandan zona perang,
dan Hao Kun Qin hanya seorang paria. Tidak peduli, bagaimana kita bisa saling mengenal. Untuk meyakinkan dirinya sendiri, Fang Ziyuan juga sengaja menggunakan kontak di teater Jiangcheng untuk menyelidiki alasan pemecatan Su Zipeng. Jawaban yang diterima adalah bahwa komando teater Feng Dong mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan berat. Su Zipeng kebetulan memukul pistol, jadi dia ditangkap sebagai model dan dipecat untuk penyelidikan. Sampah, Fang Ziyuan tidak bisa menahan kutukan. Dia memberi Su Zipeng 50 juta untuk menyelesaikan Hao Kun Qin. Akibatnya, Su Zipeng ditanam sebelum masalah diselesaikan. 50 juta miliknya langsung terkena air, dan dia bahkan tidak melihat percikan air. Meskipun keluarga Fang adalah keluarga kaya nomor 1 di Jiangcheng, uang tidak dihabiskan seperti itu. Hao Kun Qin, ini keberuntunganmu kali ini. Menunggu Tuan Patriark membuat rencana yang bagus, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Mata Fang Ziyuan suram, dan niat membunuhnya luar biasa. Pada saat ini, Hao Kun Qin sedang duduk di rumah, menikmati teh dengan Ho Qin dengan santai. Fang Ziyuan, biarkan aku melihat, apa lagi yang kamu miliki. Mulut Hao Kun Qin membangkitkan sentuhan main-main. Pertempuran antara dia dan keluarga Fang tidak lebih dari permainan kucing dan tikus. Jika Fang Ziyuan terlalu lemah, permainan akan kehilangan kesenangan. Hao Kun Qin, teh Da Hong Pao yang kamu beli cukup bagus. Beli lebih banyak, dan aku akan memberikannya kepada paman dan bibimu. Ho Qin tiba-tiba berkata, "Ayah, tidak apa-apa, aku akan membiarkan Ci mencium sebentar, dan membeli 10 kilogram lagi untuk kembali." Hao Kun Qin, yang telah pulih dari akal sehatnya, setuju sambil tersenyum. Ho Qin berpikir bahwa apa yang dia minum hanyalah jubah merah biasa. Tapi kenyataannya, apa yang dia minum adalah Da Hong Pao teratas yang diproduksi di pohon induk Da Hong Pao. Bab 29. Ada 3 dan 6 pohon induk Da Hong Pao. Ini memiliki sejarah ratusan tahun. Dan teh yang dihasilkan oleh pohon induk adalah Da Hong Pao yang paling otentik dan terbaik. Jenis teh ini tidak dijual atas dasar kati, juga tidak dijual atas dasar dua, tetapi atas dasar pengekangan. Yang paling penting adalah bahwa untuk melindungi pohon induk Da Hong Pao, negara bagian Daxia telah lama melarang teh dari pohon induk dan membentuk zona perlindungan ekologis dengan penjaga khusus. Oleh karena itu, hanya ada 2 jenis teh yang diproduksi oleh pohon induk Da Hong Pao di pasaran. Salah satunya palsu. Yang lainnya sebelumnya dipetik dan diawetkan. Jika Anda minum 1 gram, Anda kehilangan 1 gram. Ini membuat teh yang dihasilkan oleh pohon induk Da Hong Pao sangat mahal, bahkan 100 kali lebih mahal daripada emas. Dan masih ada harga tanpa pasar, orang biasa tidak bisa membelinya dengan ini. Teko teh di depan Hao Kun Qin dan Ho Qin bernilai lebih dari 1 juta. Tentu saja, tidak ada pasar dan sulit untuk membeli, tetapi itu hanya untuk orang biasa. Untuk Hao Kun Qin, tidak ada kesulitan sama sekali. Selama dia berbicara, apalagi teh yang dihasilkan oleh pohon induk si Jin Da Hong Pao. Biarkan saja dia memasuki cagar alam dan memetik teh dari pohon induk Da Hong Pao, yang telah lama dilarang untuk dipetik. Setelah mencicipi teh, Ho Qin pergi jalan-jalan. Zikis, biarkan seseorang mengantarkan 10 kati teh besok. Selain itu, tata letak villa nomor 1 di Cui Jingyuan juga harus cepat. Hao Kun Qin mengatur. Raja Naga, saya telah mengirim seseorang untuk menyiapkan teh. Selain itu, kaligrafi dan lukisan antik telah dibeli dan ditempatkan di villa, menunggu Anda untuk melihatnya. Setelah Anda melihatnya, saya pikir tidak ada masalah. Jadi saya membiarkan orang-orang mulai mendekorasi villa. Ci mencium. Hao Kun Qin sedikit mengangguk, dia masih sangat puas dengan efisiensi kerja Jiao Qi. Kalau begitu pergi ke villa nomor 1 Cui Jingyuan. Hao Kun Qin bangkit dan berjalan keluar rumah. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, aku ingat aku meminta patriaku untuk datang dan meminta maaf padaku kemarin. Jiao Qi menjawab, ya, Raja Naga. Tapi keluarga Wu tidak menjawab. Sepertinya keluarga Wu menganggap kata-kataku sebagai telinga yang tuli. Mulut Hao Kun Qin meringkuk dengan busur lucu, Sin Kis, panggil patriak keluarga Wu. Jiao Qi mendengar kata-kata itu dan segera mengirim seseorang untuk memeriksa informasi kontak kepala keluarga Wu. Kepala keluarga Wu adalah salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng, dan kepala keluarga Wu memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar. Informasi kontaknya secara alami bersifat rahasia. Orang biasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Tapi ini bukan apa-apa untuk Jiao Qi. Sebagai barak khusus pertama kerajaan Xia besar, Longting memiliki otoritas besar.
Belum lagi patriark keluarga kecil Wu, bahkan informasi kontak orang terkaya di negara Daxia dapat ditemukan. Setelah beberapa saat, Jiaoqi mendapatkan nomor telepon kepala keluarga Wu dan memutarnya. "Hei, ini Wu Tianlong." Setelah panggilan terhubung, suara dingin dan arogan datang dari telepon. Hao Kunqin mengambil ponsel dari Jiaoqi, dan berkata dengan ringan, "Saya Hao Kunqin, saya akan memberi Anda 1 jam untuk datang ke Cui Jingyuan Villa nomor 1 dan meminta maaf kepada saya. Jika tidak, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri." Bagaimanapun, Hao Kunqin mengabaikan raungan dari ujung telepon yang lain dan menutup telepon. Dengan ciuman Ci, pergilah ke Villa nomor 1 Cui Jingyuan. Saat ini, di dalam ruang VIP rumah sakit afiliasi Universitas Jiangcheng. Mendengarkan bunyi bip dari telepon, Wu Tianlong menghancurkan telepon dengan marah. "Hao Kunqin, aku belum memintamu untuk menyelesaikan akun, kamu akan datang ke sini dulu. Hari ini, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan memiliki nama keluarga Wu." Wu Tianlong meraung. Sehari sebelum kemarin, Wu Yunfeng, yang kakinya dicabut, langsung dikirim ke rumah sakit terbaik di Jiangcheng, rumah sakit afiliasi Universitas Jiangcheng. Wu Tianlong segera menggunakan hubungan itu dan membawa wakil presiden, ahli ortopedi paling otoritatif Jiangcheng, untuk merawat kaki Wu Yunfeng. Tetapi setelah melihatnya, wakil dekan mengatakan bahwa dia tidak berdaya dan membuat Wu Tianlong siap secara mental. Dikatakan bahwa Wu Yunfeng hanya bisa menghabiskan paruh kedua hidupnya di kursi roda. Wu Tianlong tidak percaya pada kejahatan, dan buru-buru menggunakan kontaknya untuk mengundang beberapa ahli ortopedi terkenal dari rumah sakit pertama provinsi untuk berkonsultasi. Namun hasil musyawarah tersebut sama dengan hasil yang diberikan oleh wakil dekan. Satu-satunya saran yang diberikan oleh beberapa ahli ortopedi adalah membiarkan dia membeli kursi roda yang bagus untuk Wu Yunfeng. Wu Tianlong yang marah langsung memukuli para ahli ortopedi terkenal itu. Ketika Wu Tianlong ingin sekali menghubungi profesor ortopedi top di Tiongkok, Hao Kunqin menelepon. Baru saat itulah dia ingat pelakunya yang menghapus kaki putranya. "Ayah, aku ingin menghancurkan mayat Hao Kunqin menjadi ribuan keping." Wu Yunfeng, berbaring di ranjang rumah sakit, mendengar bahwa orang yang memanggil ayahnya adalah Hao Kunqin, matanya langsung berubah menjadi merah darah. "Jangan khawatir, Nak, aku akan merasakan dia hukuman paling kejam di dunia, dan menyiksanya sampai mati." Wu Tianlong menggertakkan giginya. Dia segera meminta sekretaris untuk memanggil preman grup Wu. Setengah jam kemudian, Wu Tianlong membawa lusinan preman, dengan membunuh bergegas ke villa nomor 1 di Cui Jingyuan. Hao Kunqin dan Jiaoqi sudah tiba di Villa Wan saat ini. Ada ratusan kaligrafi dan lukisan antik di ruang tamu yang besar. Ini seperti museum kecil. Ratusan kaligrafi dan lukisan antik ini tidak hanya asli, tetapi juga indah. Setiap bagian sangat berharga. Di antara mereka, nilai terendah juga melebihi 1 juta. Dan nilai tertinggi lebih dari 100 juta yuan. Hao Kunqin melirik semua kaligrafi dan lukisan antik, dan sedikit mengangguk. "Mari kita atur seseorang untuk mendekorasi villa." "Ya." Tepat ketika Jiaoqi hendak mengatur tenaga kerja, ada suara keras di luar villa. Hao Kunqin mengangkat alisnya, keluarga Wu telah tiba. Dia melangkah keluar dari villa dan melihat Wu Tianlong berjalan agresif dengan puluhan orang. Sebagai daerah perumahan kelas atas, Cui Jingyuan melakukan pekerjaan yang baik dalam keamanan. Ketika Wu Tianlong memimpin orang-orang ke dalam komunitas, penjaga keamanan Cui Jingyuan maju untuk menghentikannya, tetapi Wu Tianlong langsung dipukuli dan dibobol paksa. Hao Kunqin sedikit mengernyit, "Jin Qis, keamanan Cui Jingyuan perlu diperkuat. Jangan biarkan beberapa kucing dan anjing masuk dan keluar sesuka hati." Ciuman Ci mengangguk berulang kali. "Ayah Raja Naga akan tinggal di villa nomor 1 mulai sekarang. Secara alami, keamanan Cui Jingyuan harus ada. Situasi seperti hari ini tidak akan pernah dibiarkan terjadi lagi." Wu Tianlong mendengar kata-kata Hao Kunqin, matanya penuh kekerasan. Dia menolak niat membunuh di dalam hatinya, dan berkata, "Kamu menghapus kaki anakku." Hao Kunqin menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kaki putramu adalah milikmu." "Apa yang kamu bicarakan?" Wu Tianlong mengerutkan kening dengan erat, dan dia tidak bisa memahami kata-kata Hao Kunqin. "Jika Anda datang ke pintu untuk meminta maaf kemarin, saya akan mengambil tindakan untuk menyembuhkan kaki putra Anda. Tetapi Anda tidak melakukannya. Oleh karena itu, Anda memilih untuk melepaskan perawatan kaki putra Anda," kata Hao Kunqin ringan. Bab 30.
Wu Tianlong mendengar kata-kata itu dan langsung memahami poin kunci dari kata-kata Hao Kun Qin. Maksudmu, bisakah kau menyembuhkan kaki anakku? Ya, Hao Kun Qin menerima begitu saja. Kaki dan lutut Wu Yunfeng hancur oleh kekuatan internalnya yang unik. Di dunia ini, hanya dia yang bisa menyembuhkan. Wajah Wu Tianlong tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia berpikir bahwa sisa hidup putranya hanya bisa dihabiskan di kursi roda. Tanpa diduga, keadaan berbalik. Hao Kun Qin, selama kamu menyembuhkan kaki putraku, dan ambil setengah dari saham grup Cui Jing sebagai kompensasi, aku akan melepaskanmu. Wu Tianlong berkata perlahan, tampak penuh kasih. Wajah Hao Kun Qin berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Maksud Anda, putra Anda menyinggung saya, tetapi sayalah yang salah. Saya tidak hanya harus menyembuhkan putra Anda secara gratis, tetapi juga membayar sejumlah besar kompensasi. Tentu saja kamu yang salah. Keluarga Wu saya adalah salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng, salah satu tuan. Merupakan kehormatan bagi putra saya untuk merebut villa nomor 1 Cui Jing Yuan dari Anda. Wu Tianlong sangat mendominasi. Meskipun dia mendengar Wu Yunfeng mengatakan bahwa Hao Kun Qin mengakuisisi grup Cui Jing dengan sumber daya keuangan yang kuat. Tapi tidak peduli seberapa hebat Hao Kun Qin, itu tidak lebih dari sebuah tragedi. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak menghancurkan ular tanah. Dan keluarga Wu-nya adalah ular lokal Jiangcheng. Benar saja, ada seorang putra, ada seorang ayah. Hao Kun Qin mencibir di sudut mulutnya. Awalnya, selama Anda dengan patuh meminta maaf untuk putra Anda, saya akan melupakannya. Tapi sekarang, saya pikir Wu keluarga bisa keluar dari daftar orang kaya. Hanya karena kamu ingin menjatuhkan keluarga Wuku. Wu Tianlong mencibir. Sebelum menghadapi puluhan preman di belakangnya, dia memerintahkan, tangkap dia hidup-hidup untukku. Sebagai kepala keluarga kaya, Wu Tianlong secara alami bukan orang yang baik. Selama Hao Kun Qin jatuh ke tangannya, dia akan memiliki banyak cara untuk membuat Hao Kun Qin patuh dan menyembuhkan Wu Yunfeng. Mendengar perintah Wu Tianlong, puluhan preman segera berangkat dan bergegas menuju Hao Kun Qin. Zikis, selesaikan mereka, kata Hao Kun Qin acuh tak acuh. Wu Tianlong tidak bisa menahan untuk menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya ketika dia melihat Jiao Qi bersiap untuk menghadapi bawahannya sendirian. Hao Kun Qin, apakah kamu sengaja mengirim seorang wanita lemah untuk mengirimnya mati? Orang-orang yang dia bawa semuanya adalah preman profesional. Meskipun tidak ada master kekuatan eksternal, puluhan preman profesional yang kuat sudah cukup untuk mengalahkan pejuang kekuatan eksternal biasa. Sebelum Wu Tianlong selesai berbicara, ejekan di wajahnya berubah menjadi panik. Saya melihat bahwa Jiao Qi seperti Tyrannosaurus berbentuk manusia dengan kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Hanya dalam beberapa detik, semua lusinan preman tersungkur ke tanah. Tidak ada yang bisa berdiri lagi. Melihat Jiao Qi perlahan mendekatinya, Wu Tianlong berkata dengan tenang, ini hanya seorang seniman bela diri, dan saya juga memilikinya di keluarga Wu. Dia bertepuk tangan, berhenti di mobil tidak jauh, dan turun 2 pria parubaya. Dilihat dari aura mereka, keduanya adalah seniman bela diri di akhir periode Wei Jin. Qi mencium sentuhan penghinaan di matanya, dan mengeluarkan suara dingin pada 2 pria parubaya itu keluar. Kedua pria parubaya itu menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Itu hanya prajurit asing biasa yang berani lancang di depan 2 tangan besi kita. Tepat ketika keduanya mengepalkan tangan, siap mengajari Qi untuk berciuman. Saya melihat Jiao Qi melangkah keluar dalam 1 langkah, dan napas yang sangat keras keluar dari tubuh, menyapu ke segala arah. Kedua pria yang dikenal sebagai tangan besi itu merasakan nafas ciuman Qi. Wajah mereka langsung memucat, tanpa bekas darah. Seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Ayo pergi dari sini. Nenek, kamu memiliki banyak orang dewasa, jangan akrab dengan kami. 2 tangan besi itu segera berbalik dan melarikan diri, tidak berani tinggal sejenak. Wu Tianlong memandang ahli yang dia pekerjakan dengan berat, dan ketakutan. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Perkembangan hal-hal hingga sekarang agak di luar jangkauannya. Siapa kamu? Wu Tianlong bertanya. Jiao Qi mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya dan melemparkannya ke Wu Tianlong. Buku kecil ini adalah sertifikat prajuritnya. Wu Tianlong membuka kartu prajurit dan melihat informasi di dalamnya, pupil matanya sedikit menyusut. Di kartu prajurit itu, ada foto Ciki yang menempel di kartu itu, dan tercetak bahwa teater tempat dia bertugas adalah teater barat.
barak yang bertugas di ketentaraan bernama Longting. Selain itu, ada juga pangkat Jiaoqi Kolonel Superior. Wu Tianlong tiba-tiba merasa bahwa segalanya menjadi sangat rumit. Dia tidak berharap Jiaoqi menjadi orang di zona perang, dan juga seorang kolonel superior di zona perang. Lebih penting lagi, Hao Kun Qin dapat menjadikan komandan superior zona perang sebagai rombongan, jadi statusnya secara alami sangat penting. Mata Wu Tianlong berputar, dan ada keputusan di hatinya. Tuan Qin, saya pikir apa yang terjadi sebelumnya pasti salah paham. Saya ingin meminta maaf kepada Tuan Qin untuk putra saya. Sikap Wu Tianlong berubah 180 derajat dalam sekejap, menjadi sangat sopan. Maaf, saya pikir tidak ada kesalahpahaman antara Anda dan saya, kata Hao Kun Qin ringan, langsung menolak permintaan maaf Wu Tianlong. Wajah Wu Tianlong sedikit suram ketika dia mendengar kata-kata itu. Sebagai salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng, kepala keluarga Wu, kapan dia meminta maaf? Hao Kun Qin bahkan berani menolak permintaan maafnya, yang tidak tahu malu. Namun, memikirkan latar belakang Hao Kun Qin di zona perang, Wu Tianlong mengambil napas dalam-dalam, memaksakan senyum di bawah tekanan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata, Tuan Qin, saya tidak ada hubungannya dengan wakil kepala Zhou dari zona perang Jiangcheng. Tolong Tuan Qin, untuk wajah wakil kepala Zhou, bagaimana kalau mengungkap peristiwa sebelumnya? Di zona perang Jiangcheng, selain komandan yang memiliki gelar perwira sekolah tinggi, sebagai orang nomor 2, wakil komandan juga bergelar perwira tinggi sekolah dan memegang kekuasaan besar. Wu Tianlong mengeluarkan wakil kepala Zhou, hanya untuk memberitahu Hao Kun Qin bahwa keluarga Wu-nya juga memiliki latar belakang di zona perang. Tanpa diduga, pendukung keluarga Wu ternyata adalah wakil komandan zona perang. Hao Kun Qin mendengar ini, dengan sedikit main-main di matanya. Kalau begitu, hubungi pendukungmu. Mata Wu Tianlong suram, dia tidak berharap Hao Kun Qin menyerah setelah dia keluar dari wakil kepala Zhou. Karena Tuan Qin ingin bertemu dengan wakil kepala Zhou, saya akan mengaturnya, kata Wu Tianlong dengan sedikit marah. Meskipun Jiaoqi adalah seorang kolonel superior, wakil komandan Zhou adalah seorang kolonel top. Lebih tinggi dari Jiaoqi. Dia ingin melihat, setelah wakil kepala Zhou datang, Hao Kun Qin masih berani merajalela. Lebih dari setengah jam kemudian, sebuah kendaraan off-road untuk tentara berhenti di luar villa nomor 1. Seorang pria kekar membuka pintu mobil dan berjalan ke villa dengan momentum besar. Tanpa diduga, seseorang berani memalsukan sertifikat prajurit dan berpura-pura menjadi kolonel tingkat tinggi, sangat berani. Wakil kepala Zhou mendengus dingin.